Halo teman-teman semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang konfigurasi WDS menggunakan hotspot dengan limitasi bandwidth dan pemblokiran sosial media di jam tertentu dan juga monitoring. Di sini topologi WDS-nya seperti ini, itu dari internet kita masukkan ke dalam router utama pada Ether 1 dan kita sambungkan pada Ether 3 ke PC atau laptop server. WDS ini berfungsi untuk memperluas jaringan tanpa menggunakan kabel, jadi sistemnya wireless. Itu ada WDS 2 dan WDS 3. Ini untuk akan diletakkan di beberapa tempat untuk memperluas jaringan atau jangkauan internet. Setelah itu kita masuk dalam inbox. Ini pada mikrotik utama ya, atau WDS 1. Pertama-tama kita buat bridge-nya, kita namai dengan bridge WDS. Setelah itu kita buat pada interface VLAN 1 bridge-nya pada bridge WDS. Yang selanjutnya ini nanti otomatis ya bridge-nya. Setelah itu kita buat pada WLAN-nya, kita buat mode WLAN-nya pada AP bridge, kita buat SSID yang sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita buat mode statik dan kita buat WDS default bridge-nya pada seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat WDS yang pertama, kita buat master interface-nya WLAN 1. Ini WDS address-nya pada samakan dengan MAC address di WDS 2. Setelah itu di WDS 2 ini sama seperti tadi kita masukkan, tetapi yang pada WDS 2 ini kita masukkan ke dalam MAC address yang ada pada WDS 3. Nah, untuk berikutnya adalah kita masuk ke WDS 2 atau 3. Ini sama saja ya konfigurasinya ya. Pertama-tama kita masuk ke dalam bridge, kita buat bridge WDS. Setelah itu portnya kita buat WLAN interface-nya. Setelah itu bridge-nya bridge WDS. Yang kedua adalah itu. Setelah itu kita masuk dalam wireless. Nah, ini WLAN kita buat langsung masuk ke wireless ke mode WDS sleep. Setelah itu kita jangan lupa kasih nama SSID yang sesuai dengan kita inginkan. Kita buat WDS nya mode statik. Setelah itu default bridge nya kita bridge WDS. Sudah masuk ke dalam WLAN 1, yang langkah selanjutnya adalah kita buat WDS yang ini seperti ini. Kita buat master interface nya WLAN 1, WDS address nya sesuai MAC address pada router yang pertama.
itu kita buat DHCP kliennya, kita tambahkan pada interface bridge BDS. Tuh, tunggu sampai full. Selanjutnya kita buat firewallnya. Kita masuk pada firewall NAT, kita tambahkan chainnya src NAT, lalu pada action kita buat masquerade, lalu apply OK. Setelah itu kita buat DHCP kliennya pada ether 1, tunggu sampai full. Itu kita buat firewall terlebih dahulu, kita buat firewall NAT-nya, pada general kita buat src NAT. Setelah itu actionnya kita ubah menjadi masquerade, lalu apply saja. Langkah selanjutnya kita buat IP address pada ini interface bridge WDS. Kita buat IP-nya 10.2.20.1/24. Nah, teman-teman bisa membuat IP suka hati teman-teman ya. Setelah itu kita buat DHCP servernya. Nah, DHCP servernya kita langsung DHCP setup saja, kita buat pada bridge BDS. Setelah itu langsung di next saja sampai selesai. Nah, langkah selanjutnya kita buat limitasi bandwidth terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan limitasi bandwidth atau manajemen bandwidth Q3. Kita pertama-tama buat manualnya dulu. Kita buat yang utama adalah MAC connection. Kita buat chainnya kita ubah menjadi pre-routing. Nah, source addressnya kita buat IP dari nih bridge. Kita buat IP gateway-nya dari bridge BDS. Itu kita masuk ke action, kita buat max connection, lalu kita namai new connection max-nya, kita namai connect. Selanjutnya kita buat mark paketnya, kita buat chainnya pre-routing, connection marknya kita ubah menjadi connect sesuai yang connection di mark connection tadi ya. Actionnya kita buat mark paket, kita buat upload guru, kita buat new paketnya upload guru. Nah, ini sama seperti tadi tapi kita buat download guru. Ini kita buat upload siswa. Yang keempat kita buat download siswa. Nah, setelah itu kita buat Q3-nya, kita namai Q3 parent download. Untuk parent downloadnya kita buat parentnya di bridge BDS. Itu kita buat max limitnya 20 Mbps.
Kemudian kita buat download untuk gurunya, kita namai seperti ini. Setelah itu pilih barnya pada barang download, paket matnya yang seperti manual tadi kita buat paket download guru. Setelah itu kita buat max limitnya 5 Mbps dan limitnya kita buat 1 Mbps. Untuk siswa kita buat, untuk download siswa kita buat sama seperti tadi, barangnya barang download. Nah, paket marksnya ini kita buat ubah kepada paket download siswa. Nah, di sini bedanya max limitnya 3 MB, limitnya kita buat 512 kbps. Selanjutnya kita buat parent upload, kita masukkan ke dalam header 1 ya, ini ya, supaya nanti tidak bocor untuk uploadnya. Kita buat 20 Mbps sama seperti barang download tadi. Kita buat sama seperti tadi pada download guru, ini dibedakan menjadi barang upload, dan di sini kita ubah menjadi upload guru. Nah, di sini sama seperti tadi ya, max limit dan limitnya 1 Mbps untuk limit, 5 Mbps untuk max limit. Nah, ini sama juga ini siswanya. Untuk upload siswa kita buat barang upload, itu kita ubah pada upload siswa. Nah, ini limitnya sama juga 512 KB, untuk max limitnya 3 Mbps. Selanjutnya kita masuk ke dalam hotspot. Nah, kita buat hotspot terlebih dahulu. Kita buat pada, langsung saja hotspot setup, kita buat bridge WDS, lalu nanti di next saja sampai selesai. Nah, untuk hotspot untuk guru kita buat user profilnya guru. Ini untuk teman-teman bisa ubah ya, bila yang diperlukan berapa user yang bisa nyambung ke dalam user profil guru. Misalnya saya buat ini 10. Nah, setelah itu incoming paket matnya biar connect pada Q3 nya kita buat incoming paket matnya kita buat paket upload guru. Nah, yang untuk outgoingnya kita buat paket download guru. Itu siswa, ini siswa sama, kita bebas mau memberi usernya berapa. Untuk incoming paket maknya kita buat upload siswa. Untuk outgoingnya kita buat paket download siswa yang seperti manual yang sudah kita buat sebelumnya. Itu kita buat usernya. Nah, ini kita buat nama username-nya kita buat guru, passwordnya guru, kita samakan profilnya pada guru yang kita barusan buat tadi. Nah, ini siswa juga sama, kita buat username-nya siswa, passwordnya siswa, profilnya juga siswa. Nah, setelah itu kita buat untuk pemblokiran pada sosial media di jam tertentu. Kita buat terlebih dahulu. Untuk sosmed kita tambahkan
kita buat script seperti ini untuk memblokir Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan TikTok. Nah, setelah itu kita buat filter close-nya. Pertama kita buat channel menjadi forward. Untuk search address-nya kita buat dari gateway dari bridge WDS. Kemudian kita pada advance kita aktifkan layer 7 layer 7 protokol ini, kita berikan sosmed yang kita script yang kita buat tadi pada layer 7 protokol. Nah, itu kita buat actionnya menjadi drop, kemudian kita buat timenya dengan sesuai kebutuhan kita. Contohnya dari jam 7 sampai jam 9. Nah, ini bisa juga diatur harinya sesuai dengan keinginan. Itu kita apply, oke saja. Setelah itu kita buat monitoringnya. Kita masuk dalam VMware karena saya menggunakan VMware ya. Ini kita langkah pertama kita buat edit, masuk dalam edit, kita masuk dalam virtual network editor. Kita di sini masuk dalam change setting, kita yes saja. Nah, di sini kita buat bridge-nya. Untuk pertama kita buat add box dulu, kita buat sama ini seperti ini, kita buat tipe bridge. Kita masuk dalam yang sudah, karena ini saya sudah buat VMnet yang ke 0 ya. Lalu kita bridge karena saya menggunakan Ethernet adapter, kita konekkan ke dalam sini agar nanti bisa tersambung ke internetnya dalam monitoringnya. Setelah itu kita masuk dalam Ubuntu untuk mengaktifkan monitoringnya. Nah, setelah menunggu, kita masuk, kita coba login. Nah, ini kita cek IP pada monitoringnya. Kita coba IP add, kita enter saja. Nah, ini sudah ada ya IP-nya, IP monitoringnya yaitu 192, yang di sini 192.168.20.100/24. Kita coba ping internetnya. Nah, di sini sudah connect ya internetnya. Setelah itu kita minimize saja, kita masuk ke dalam monitoringnya. Nah, di sini kita sudah masuk dalam monitoringnya. Kita tambahkan add device, kita buat IP sesuai dengan IP ether 1 kita, yaitu ini 192
buat sesuai ini ya, 92.11 titik 12, maaf salah. Itu sebelum itu kita buat terlebih dahulu pada winboxnya, kita buat snmv nya, kita berikan communities dulu, kita buat tambahkan. Nah, kita tambahkan nama saja sesuka hati teman-teman ya. Kalau saya ini saya buat monitoring. Setelah itu kita buat trap community-nya, kita ubah menjadi monitoring. Nah, jangan lupa di enable-nya dicentang, lalu apply, oke. Nah, sudah itu ini snmv nya kita aktifkan, kita buat portnya 161, community-nya kita buat sama seperti di winbox tadi yang kita buat. Nah, ini trap community-nya monitoring, kita buat monitoring itu, kita add device. Nah, karena saya sudah menambahkan, kita masuk dalam add device, kita buat network. Nah, ini kita masuk dalam monitoringnya. Nah, ini kita bisa melihat memori, prosesornya. Nah, ini juga traffic ya, yang traffic yang sudah dipakai tadi. Ini kan 5 MB tadi. Ini untuk downloadnya, yang atas untuk uploadnya. Ini sebenarnya masih ada fitur-fitur banyak ya, ini grafik, ini kesehatan atau health-nya. Nah, ini port-port kita yang ada pada Mikrotik, dan fiturnya masih banyak lagi ya. Oh ya, sebelum itu kita masuk dalam setting, kita buat snmp nya, kita lakukan for save, lalu save saja biar tersimpan. Oh ya, langkah awal tadi seharusnya kita buat untuk agar connect pada Ubuntu-nya. Untuk internetnya kita buat DHCP server, kita buat DHCP setupnya ke header 3. Nah, karena ini IP dari laptop saya, kita buat seperti ini agar nanti bisa terhubung ya. Itu begitu. Nah, sebenarnya masih banyak fitur lagi. Oke, begitu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.